Sosok Miftah Maulana Habibur Rahman sedang dalam sorotan akibat tindakannya yang mengolok-ngolok penjual es teh viral di media sosial. Warganet dibuat geram dengan tindakan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan yang juga seorang penceramah yang kerap disapa Gus Miftah itu. Nah, di luar polemik itu, ngomong-ngomong soal sapaan Gus, sahabat Kompas.com pernah kepikiran gak sebenarnya dari mana sih asal istilah itu? Apalagi sekarang banyak tokoh yang punya sapaan spesial sebagai Gus. Langsung aja, ayo kita bahas. Panggilan atau gelar Gus sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Gus adalah nama julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki. Gus juga digunakan sebagai nama panggilan untuk putra ulama, kiai, atau orang yang dihormati. Gus juga sering digunakan untuk memanggil anak laki-laki dari pemilik pesantren. Masyarakat sering berikan gelar Gus bagi pria yang menjadi tokoh kondang, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Mungkin satu sosok yang paling lekat dengan panggilan ini adalah ex-presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Tapi gimana sebenarnya asal muasal munculnya panggilan Gus ini? Sahabat Kompas.com, ternyata ada dua versi nih soal asal mula panggilan Gus. Ada yang bilang Gus berasal dari Jawa Timur, tapi ada juga yang bilang kalau panggilan ini berakar dari tradisi keraton. Kita mulai dari versi pertama dulu ya. Nah, versi yang bilang kalau panggilan Gus berasal dari Jatim, salah satunya dijelaskan sama guru besar bidang ilmu sejarah peradaban Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Syamsul Bakri, Rabu 4 Desember 2024. Istilah Gus ini dipakai untuk memanggil anak laki-laki dari seorang kiai di Jawa, sedangkan untuk anak perempuan dipanggil Ning. Gelar ini digunakan di lingkungan pesantren NU di Jawa Timur. Menurutnya tidak ada kriteria khusus untuk dipanggil Gus karena gelar ini tidak berkaitan dengan keilmuan. Dikutip dari NU Online, panggilan Gus juga tidak harus untuk orang alim dalam bidang agama. Tapi seiring berjalannya waktu, istilah Gus melebar dan digunakan sebagai panggilan seorang mubalik. Mubalik adalah orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Penggunaan panggilan Gus menurutnya makin meluas karena migrasi penganut NU ke Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Namun ia menyayangkan panggilan Gus yang dikapitalisasi untuk menipu atau sekadar mencari keuntungan. Bahkan dukun juga disebutnya ada yang dipanggil Gus. Sementara versi kedua dijelaskan oleh sosiolog Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, Derajat Trikartono, yang menjelaskan kalau panggilan Gus berasal dari tradisi di keraton sebagai penghargaan terhadap orang yang bagus budi pekertinya. Contohnya panggilan Gus diberikan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono IV yang diberi gelar Sunan Bagus. Gelar yang sama juga disematkan kepada Rangga Warsita, seorang penyair dan pujangga besar di Jawa dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Rangga Warsita dikenal juga dengan nama Bagus Burhan. Lalu pada zaman Kerajaan Mataram, gelar Gus juga digunakan untuk memanggil anak-anak kiai. Hal ini bermula dari relasi antara kiai dan para raja-raja di Jawa. Para kiai zaman itu biasanya diberi tempat tersendiri di dekat raja, yaitu di sekitar masjid atau yang sering disebut dengan kauman. Kedekatan relasi inilah yang membuat para raja memberikan panggilan khusus untuk anak para kiai, yaitu Gus. Selain itu ada juga versi yang menyebut kalau panggilan Gus berasal dari keturunan kiai itu sendiri. Lebih tepatnya anak laki-laki dari seorang kiai yang memiliki pesantren. Selain anak laki-laki dari seorang kiai, menantu kiai juga biasanya dipanggil dengan sebutan Gus. Nah, sekarang sahabat Kompas.com sudah tahu sejarah munculnya panggilan Gus. Jadi siapa saja orang yang layak dipanggil Gus? Menurut Derajat, panggilan Gus saat ini memang tidak hanya digunakan untuk panggilan bagi keturunan kiai.
Namun istilah Gus sebaiknya digunakan untuk seseorang dengan kapasitas tertentu, seperti penguasaan agama. Panggilan Gus juga disebutnya jangan diberikan kepada seorang yang hanya punya ilmu pengetahuan seperti profesor, tapi juga aspek lain, terutama dalam hal bersosial. Sebab seorang Gus dalam praktiknya kerap menjadi rujukan bagi masyarakat. Nah, gimana sahabat Kompas.com? Sekarang jadi lebih paham kan? Saksikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.